Bismillah. Nah, sudah berhasil teman-teman konfigurasi proxy server, sudah berhasil. Selamat datang di channel Bos Andi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang konfigurasi mikrotik. Di samping itu, untuk menjawab tugas dari dosen saya yang mana beliau mengampu mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka Winbox yang sudah kita install di laptop atau komputer kita. Nah, di sini saya ingin memulai dari awal cara menginstal mikrotik dan Microsoft XP-nya. Oke, kita klik new. Kemudian kita beri nama Windows XP. Setelah itu kita next. Nah, ini biarkan secara default atau sesuai rekomendasi dari Winbox-nya. Next. Ini juga kita next sesuai rekomendasi dari Winbox-nya. Nah, ini kita klik use an existing virtual hard disk file. Kita cari filenya. Kita add. Nah, kita cari tempat file yang sudah disiapkan. Saya menyimpannya di sini. Nah, ini praktek XP. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik close ini ya. Setelah itu kita next. Kita finish ya, finish. Nah, Windows XP-nya sudah kita install. Kemudian setelah itu kita menuju setting. Kita menuju sistem, floppy, ini kita hapus centangnya. Kemudian kita menuju network. Nah, ini NAT, ini jangan lupa di enable ya. NAT kita ganti internal network. Kita pilih OK. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini Windows XP sudah kita setting. Kemudian selanjutnya kita new lagi. Kita buat mesin lagi ya. Kita namai praktek mikrotik. Nah, setelah itu kita next saja. Kita next. Setelah itu kita next, pilih yang ini ya.
Nah, setelah itu kita pilih create a virtual hard disk now. Kita next, klik finish. Oke, langkah selanjutnya kita pilih new, kemudian kita namai praktek mikrotik, kemudian pilih next. Ini pilih create a virtual hard disk, next, finish. Kemudian setelah itu kita pilih setting. Ini jangan lupa yang bawah ya, kita klik yang bawah, pilih setting, kemudian ke sistem. Floppy ini kita hilangkan centangnya, kita pilih storage, kita pilih empty, ini klik gambar kayak VCD nih ya, kayak piringan ini, kita klik gambar ini, kita pilih yang ini, cause add this file. Nah, kita pilih mikrotik 6,33. Nah, kalau sudah terpilih, maka yang empty tadi itu berubah menjadi mikrotik 6.33. Kemudian kita ke menu network. Ini kita enable ya, kita enable, kita pilih NAT, kemudian adapter 2 kita enable juga. Ini kita pilih internal network, kemudian klik OK. Kemudian setelah itu kita start. Kita tunggu. Setelah tampilan begini, kita pilih DHCP. Ini kita pilih dengan cara menekan spacebar atau tombol spasi. Nah, setelah itu kita klik I untuk install ya. Kita klik I. Kita klik Y. Oh ya, teman-teman, ini tidak bisa kita memakai kursor. Tidak bisa memakai kursor. Kita harus memakai keyboard. Nah, setelah itu kita pilih Y. Kita pilih Y lagi. Ini proses instalasi.
Nah, kita klik enter to reboot. Nah, kita matikan, kita klik tombol X dulu, kita matikan mikrotiknya. Nah, setelah kita matikan, kita kembali ke setting lagi, kita pilih setting, kemudian kita pilih sistem optikal, ini kita hilangkan centangnya, kemudian pilih OK, kemudian kita jalankan lagi, klik start lagi. Kita login, username-nya admin, passwordnya biarkan saja, kemudian kita enter. Oke, setelah tampil seperti ini, kita reset dulu mikrotiknya. Caranya sistem, kemudian reset. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah kita konfigurasi alamat IP sesuai dengan tugas tadi. Jadi kita reset terlebih dahulu. Klik Y. Kita tunggu, masih reboot. Kita login kembali, username admin, password kosongkan, klik enter, kita cek lagi IP address-nya. Nah, ini sudah mendapatkan IP address default dari mikrotik ya, setelah kita reset tadi. Nah, sekarang kita hapus IP address default tersebut. Caranya IP address remove, number berapa IP address yang ingin kita hapus, yang ingin kita remove, number, ya betul, number 0, ini nomor 0. Sekarang kita klik ketikan 0, kemudian enter. Nah, sekarang IP address default sudah terhapus. Kita lihat kembali. Oh, mohon maaf, IP address, mohon maaf. Untuk melihat IP address lagi, kita ketikkan IP address print. Nah, ini berarti IP address-nya sudah terhapus dengannya tadi. Kemudian setelah IP address ini sudah terhapus, berarti si mikrotik ini tidak mempunyai IP address. Sekarang kita akan memasukkan IP address sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita. Caranya bagaimana? IP address address sama dengan 192.168.5. Nah, kenapa kok 5? Kita lihat tugasnya.
Kenapa kok 5? Karena angka NIM digit terakhir saya yaitu 5. Ini X ini diganti angka NIM digit terakhir. Berhubung digit terakhir NIM saya adalah 5, maka saya ganti 5. Kemudian setelah itu, kita klik enter. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan /24. Setelah itu kita ketik interface sama dengan ether 2. Nah, ini maksudnya apa? IP address 192.168.5. Mohon maaf teman-teman, kurang. Ini .1/24. Interface sama dengan ether 2. Ini maksudnya apa? IP address ini akan kita tambahkan ke ether 2. Berarti ether 2 sekarang mempunyai IP address 192.168.5.1/24. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu IP address 2 kan ether 2 kan sudah mempunyai IP address tersebut. Setelah ether 2 sudah mempunyai IP address, kita akan atur DHCP servernya. DHCP servernya ini fungsinya untuk apa? DHCP server ini fungsinya untuk bagi-bagi IP. untuk bagi-bagi IP. IP yang mana? IP yang sudah kita kasihkan di ether 2. Kita tuliskan gini, IP DHCP server setup. DHCP server interface. Ini maksudnya yang mana sih yang bertugas untuk bagi-bagi IP? Ether 2. Karena ether 2 tadi sudah kita kasihkan IP address, maka DHCP server fungsinya untuk membagikan IP address yang sudah kita kasihkan di ether 2 tadi. Kemudian klik enter lagi. Nah, ini juga termasuk tugas tadi. Jumlah user diganti angka NIM terakhir. Jumlah user ada berapa? Tergantung angka NIM terakhir. Berhubung angka NIM terakhir saya adalah 5, maka jumlah user ya 5. Dimulai dari angka 2. 2 itu juga patut terhitung. 2, 3, 4, 5, 6, berarti 2 sampai 6. 2 sampai 6 ini jumlah usernya yang bisa terhubung nanti ada 5. Ada 5 yang bisa terhubung. Kemudian setelah itu, paham ya teman-teman ya? Ini jumlah user. Ini adalah jumlah user. Kalau jumlah usernya 7 berarti ya mulai 2 kita hitung sampai 7, berarti terakhir sini adalah 8. Kalau jumlahnya 4 berarti 6 ini diganti berapa? Diganti 5. Kalau jumlah usernya 2 berarti 2 sini. Paham ya teman-teman ya? Tergantung
tergantung angka NIM terakhir teman-teman. Kemudian setelah itu klik enter. Nah, DNS server kita ketikkan DNS Google 8.8.8. Kita klikkan lagi 8.8.8. oh 4.4. Ini adalah DNS Google. Setelah klik enter, kita enter lagi. Nah, saat ini Mikrotik sudah kita atur, DHCP server sudah kita atur. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita menuju Winbox lagi. Kita menuju Winbox, kita start yang Windows XP tadi. Kita tunggu. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita cek Windows XP yang kita jalankan ini mendapatkan IP berapa. Kita klik start, kemudian command prompt, kita tuliskan IP config. Nah, ini Windows XP yang sudah kita jalankan ini mendapatkan IP address 192.168.5.6. Ini adalah IP yang sudah kita konfigurasi di Mikrotik tadi. Coba kita lihat. Nah, ini 192.168.5.6. berarti tugas DHCP sudah berhasil. Ini kita screenshot, tinggal kita screenshot untuk di storekan. Kita screenshot terlebih dahulu. Nah, umpama ketika kita cek IP config-nya kemudian tidak muncul seperti ini, nah itu kita coba menuju ke network connection, kemudian ini klik kanan properties, ini silahkan diganti ke obtain IP address automatically ini ya. Kemudian ini juga, setelah itu kita oke, kemudian kita disable, kemudian enable lagi. Nah, setelah itu, setelah melakukan hal seperti itu, sekarang menuju ke tugas proxy
server. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu. Setelah kita matikan, kita menuju ke Windows XP ini, diklik, kita setting, kita atur network. Ini kita atur NAT, kemudian adapter 2 kita enablekan, kita atur internal network. Gitu teman-teman, paham ya? Kemudian klik OK. Setelah itu kita jalankan Windows XP-nya. Gaskui. Masih loading. Mikrotiknya. Oh ya, catatan teman-teman, kalau praktek mikrotik ini dimatikan, sebaiknya dinyalakan terlebih dahulu. Sebaiknya dinyalakan, di running terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan buka aplikasi mikrotiknya. Device, pilih optical device. Di sini ya, kita pilih software virtual jaringan. Oh ya teman-teman, berhubung saya sudah ada ini ya, ini sudah ada, kita eject terlebih dahulu. Kita eject, kita buka lagi device software virtual jaringan. Nah, kalau sudah kita klik maka muncul seperti ini. Kemudian Winbox ini teman-teman install, teman-teman copy di directory C, local disk C di sini ya, copy. Kemudian setelah itu kita buka Winbox-nya, kita klik di sini, titik 3 ini, kita klik ini ya, login username admin, password kosongkan, kita koneksikan. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita buka tutorialnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita menuju menu IP, lalu pilih web proxy. Kita menuju menu IP, mana menu IP, kemudian web proxy. Nah, ini
ini kita enablekan. Kemudian kita lihat lagi tugasnya. Pada menu general, enable diberi tanda centang. Menu general enable tanda centang. Port diisi 3128. Port kita isi 3128. Kemudian CCS administrator diisi nama panggilan saja. Ini kita isi nama panggilan kita. Kemudian ini dicentang. Kemudian apply. Kemudian kita lihat lagi tugasnya. Ya, kita klik apply ya, apply. Setelah itu setelah kita klik apply, kemudian access, kita pilih tanda plus. Kita lihat lagi, DST host diisi situs yang diblokir. Nah, ini sesuai tugas ya teman-teman. Kalau saya NIM akhiran 5, berarti yang akan saya blokir adalah tokopedia.com. DST host kita isi tokopedia.com. Kalau punyanya teman-teman akhiran 7 ya blibli.com, kalau 6 ya bukalapak.com, dan seterusnya. Setelah itu kita buka lagi, action dipilih deny, action dipilih deny. Kemudian kita lihat lagi, klik OK, yaitu klik OK. Klik OK. Kemudian ke IP menuju firewall, klik NAT. Kita lihat lagi. Nah, ini setelah diklik sub menu NAT, klik tanda plus. Pada menu general client diketik DST NAT. Kain di DST NAT. Kemudian kita lihat lagi, protokol dipilih 6TCP. Protokol dipilih 6TCP. Kemudian DST port diisi 80. Kemudian klik menu action, diketik redirect action, kemudian redirect ke 318 ya, 3128. Kemudian klik apply OK. Kemudian pilih lagi DST NAT. Protokol diisi 6, DST port diisi 8080, kemudian action diisi redirect 3128. Gitu teman ya. Ya betul. Kemudian klik
apply, oke. Nah, setelah itu akan kita jalankan. Sebelum itu kita reboot terlebih dahulu si mikrotiknya. Kita tunggu sampai mikrotiknya selesai reboot. Coba kita coba ya. Nah, sudah selesai. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita cek apakah tokopedia.com sudah terblokir atau belum. Saya memakai Mozilla Firefox ya, tadi sudah saya install. Kita ketikkan tokopedia.com. Kita tunggu loadingnya. Samping itu coba kita lihat ke control panel network connection. Nah, ini sudah connect dua-duanya, tinggal nunggu saja. Nah, muncul seperti ini. Kita coba lagi YouTube. Kita tunggu. Nah, sama teman-teman. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, saya punya solusi. Caranya simak terus videonya. Nah, di sini kita klik IP, kemudian firewall, kita klik NAT, tanda plus ini, kemudian ini pilih src NAT. Ini kita tuliskan 192.168.5 berhubung angka NIM terakhir saya adalah 5. Saya pilih 5. Kalau angka NIM terakhir teman-teman 7 atau 8 ya, tulis saja di situ. Kemudian titik 0/24, jangan lupa /24 ya teman-teman. Kemudian pilih action, pilih mas kurit, kemudian klik apply, oke. Setelah itu kita coba lagi. Kita coba di sini. Oh ya teman-teman, coba kita reboot mikrotiknya terlebih dahulu.
Kita buka mikrotiknya lagi, local disk winbox oke. Kemudian setelah itu DHCP klien masih kosong, mungkin ini kalau DHCP kliennya teman-teman masih kosong, kita tambahkan. Oke, sampai status ini bound ya, gitu teman-teman ya. Kalau masih kosong, ini kita tambahkan namanya, ini ether berapa ya, ether 1 ini yang menerima ISP sebagai klien sampai status bound. Kalau status bound ini sudah marki cop, mari kita coba Mozilla, kemudian kita tuliskan tokopedia.com, bismillah. Nah, sudah berhasil teman-teman konfigurasi proxy server, sudah berhasil. Sekarang kita screenshot, saya pakai snipping tool. Jarcom proxy server. Coba kita buka yang lain, YouTube, apakah juga terblokir? No, aman teman-teman, tidak terblokir. Duh, lemot. Not responding, kita no. Bentar teman-teman, masih lemot, not responding. Terlalu remote. Nah, sudah selesai, not respondingnya sudah selesai.
Kita coba lagi, tapi bukan YouTube ya, nanti lemot. Tokopedia aja lah, ini Tokopedia. Sekarang kita coba, kalau NAT tadi kita hapus, kita nonaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita refresh halaman. Apakah bisa memunculkan seperti ini, error gini? Kita lihat terlebih dahulu. Oh, masih bisa teman-teman. Kita coba tokopedia.com. Noh, bisa teman-teman, meskipun tanpa NAT ini ya, tapi kita juga harus ngecek DHCP client terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya seperti itu tadi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya ke kolom komentar atau bisa langsung hubungi nomor WA saya, nanti saya terapkan di deskripsi ya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon dibenarkan juga.